Halo Ibu, saya Dr. Marsha yang akan menangani Ibu pada hari ini. Yang pertama, saya akan membantu persalinan Ibu, di mana di sini yang pertama saya akan mendengar dan melihat adanya tanda persalinan skala 2, di mana di sini apakah Ibu merasa dorongannya kuat? Baik. Kemudian apakah Ibu merasa jangan semakin meningkat pada rektum dan vagina? Saya juga akan mengecek Ibu di sini. Selain itu juga tampak perineum yang menonjol dan juga vulva dan sphincter anusnya sudah membuka. Maka untuk persalinan skala 2 sudah dimulai, dan maka selanjutnya saya akan memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin dan juga memasukkan alat suntik sekali pakai 2,5 ml ke dalam wadah partuset yang dimana di sini sudah disiapkan, dan juga saya akan memakai celemek plastik. Kemudian saya akan memastikan lengan tidak memakai perhiasan dan juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menggunakan glove atau sarung tangan yang steril. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam. Kemudian saya akan mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan berisi oksitosin, isi dengan oksitosin dan letakkannya kembali pada wadah partuset. Baik, di sini saya akan mengisi dengan oksitosin yang tadinya. Baik, di sini saya sudah memasukkan oksitosin. Kemudian maka selanjutnya dan juga selanjutnya saya akan membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah dan gerakan vulva ke perineum. Saya akan menggunakan kapas basah dan menggunakan klem. Saya akan membersihkan menggunakan kasa 1 kali saja. Kemudian setelah itu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam, yaitu memastikan pembukaannya sudah lengkap dan juga selaput ketubannya sudah pecah, di mana di sini pemeriksaan dalamnya di sini sudah pembukaan yang penuh. Pembukaannya sudah lengkap. Kemudian selanjutnya saya akan mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5 dan membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan menendangnya pada larutan klorin. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai, yaitu memastikan DJJ dalam batas normal, yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Baik, selanjutnya saya akan menghitung DJJ-nya dan apakah dalam batas normal. Baik, Ibu di sini dalam batas normal ya Ibu, yaitu sekitar 130 kali per menit. Kemudian saya akan memberitahu Ibu bahwa pembukaannya ini sudah lengkap dan keadaan janinnya sudah dalam batas yang baik. Dan juga saya akan meminta Ibu mengeran bila Ibu sudah merasa ingin mengeran ya Bu ya, yaitu ketika tidak ada his atau kontraksi uterusnya. Kemudian saya akan meminta bantuan keluarga Ibu untuk menyiapkan untuk didampingi ya Ibu ya sama Ibu mengeran ini. Mungkin bisa. Kemudian saya akan membantu Ibu dalam posisi setengah duduk dan memastikan Ibu merasa nyaman. Apakah posisinya sudah nyaman Ibu dalam baik kondisi setengah duduk ini. Kemudian saya akan meminta Ibu untuk mengeran ya Ibu. Ibu silakan mengeran bila terasa ada kontraksi kuat dari uterusnya atau bila sudah terasa seperti ingin mengeran ya Ibu. Kemudian selanjutnya bila Ibu masih belum merasa ada dorongan untuk mengeran, maka saya akan meminta Ibu untuk berjalan atau berjongkok atau mengambil posisi nyaman bila Ibu masih belum merasakan adanya keinginan untuk mengeran. Kemudian selanjutnya setelah sudah, saya akan meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut Ibu, dan juga
Dan juga jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Kemudian saya akan meletakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian bawah bokong ibu. Baik, di sini saya akan meletakkan handuk bersih, meletakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian bawah di bokong ibu. Permisi ya ibu. Kemudian setelah sudah, saya akan membuka tutup partur set yang tadi sudah disiapkan dan memperhatikan kembali kelengkapan dari alat dan bahannya. Kemudian saya akan memakai lagi sarung tangan DDD pada kedua tangan. Kemudian saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, maka saya akan memasang handuk bersih untuk mengeringkan janin pada perut ibu yang dimana di sini sudah disiapkan. Kemudian saya akan memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin di mana di sini tidak ada. Kemudian selanjutnya saya akan menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Kemudian menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, dimana di sini ketika sudah melonjak, maka saya akan memegang secara biparental. Kemudian menganjurkan kepada ibu untuk mengerang saat kontraksi dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal. Kita sudah melakukan putaran paksi luar, saya akan memegang secara biparental. Kemudian menganjurkan ibu untuk mengerang dan kontraksi dan lembut ke arah bawah dan distal. Saya akan menggerakkan kepala ke arah bawah dan distal. Kemudian hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis. Kemudian saya akan menggerakkan ke atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian setelah bahu lahir, saya akan menggeser tangan ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala. Untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Kemudian menggunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Kemudian setelah badan dan lengan lahir, maka tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah. Kemudian saya akan menyelipkan jari telunjuk tangan kiri di antara kedua lutut janin. Kemudian saya akan melakukan penilaian selintas, di mana di sini apakah bayinya menangis kuat, atau bernafas tanpa kesulitan, dan apa bayi bergerak aktif. Baik ibu di sini bayinya sudah menangis, berarti dalam keadaan normal. Kemudian saya akan mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernixnya. Saya akan mengeringkan menggunakan handuk yang sudah disiapkan. Kemudian ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. Kemudian membiarkan bayi di perut ibu, di atas perut ibu. Baik, saya sudah mengeringkan, maka selanjutnya saya akan meletakkan di atas ibu ya, permisi ibu. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi di dalam uterus. Kemudian saya akan memberitahu ibu bahwa ia akan disuntikan oksitosis agar uterus berkontraksi dengan baik. Baik ibu, saya akan melakukan injeksi oksitosin yang tadi sudah saya siapkan. Maka supaya nantinya ibu akan melanjutkan untuk melahirkan plasenta ya ibu. Jadi saya akan lakukan injeksi oksitosin dalam waktu 1 menit setelah bayinya ibu lahir. Ini saya akan menyuntikkan oksitosin 10 unit intramuskuler di sepertiga paha atas bagian distal lateral ibu ya, di pahanya. Jadi permisi ya ibu, saya akan melakukan injeksi oksitosinnya. Baik ibu, oksitosinnya sudah saya injeksikan. Maka selanjutnya sebelum melakukan penyuntikan tadi saya sudah melakukan aspirasi ya ibu ya, untuk memastikan tidak ada bubble. Kemudian selanjutnya setelah 2 menit pasca persalinan saya akan menjepit tali pusat dengan klem kira-kira
3 cm dari pusat bayi dan mendorong isi tali pusat ke arah distal dari ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Permisi ya ibu, saya akan melakukan klem pada tali pusat bayinya. Yang pertama saya akan melakukan tali pusat 3 cm dari pusat bayi. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan klem. Kemudian klem selanjutnya yaitu dari arah distal 2 cm distal dari klem yang pertama. Kemudian dengan satu tangan saya memegang tali pusat yang telah dijepit dan juga melindunginya dari perut bayinya. Kemudian saya akan melakukan pengguntingan tali pusat di antara dua klem ini ya ibu ya. Kemudian itu saya akan menggunting tali pusatnya. Baik ibu, sudah selesai untuk pengguntingan tali pusatnya. Maka selanjutnya saya akan mengikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian mengikatkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Baik ibu, untuk tali pusatnya sudah digunting, maka saya akan mengikatnya dengan benang ya ibu. Kemudian selanjutnya saya akan menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi. Permisi ya ibu, sekarang saya akan menyelimuti ibu dan bayi ibu. Permisi ibu. Kemudian setelah bisa menyelimuti, maka saya akan memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Kemudian saya akan meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simpisis untuk mendeteksi. Tangan lainnya akan menegangkan tali pusat. Permisi ya ibu, saya akan mendeteksi di tepi simpisis untuk mendeteksi uterusnya. Setelah uterusnya sudah terasa berkontraksi, maka menegangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegakan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya. Dan mengulangi prosedur. Saya akan mendorong ke arah dorsokranial dan juga memastikan untuk tidak menarik plasenta, namun hanya meregangkannya saja. Kemudian selanjutnya melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Meminta ibu sambil meneran sambil penolong menarik tali pusat ke arah sejajar lantai, kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Tetap lakukan tekanan dorsokranial. Permisi ya ibu, saya sambil menekan-nekan perutnya dan saya akan membantu untuk pengeluaran atau perlahiran dari plasentanya ya ibu. Kemudian setelah plasentanya telah tampak pada vulva, saya akan teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu atau terasa ada tahanan, maka pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban. Kemudian segera setelah plasenta lahir, saya akan melakukan massase pemijatan pada fundus uteri. Permisi ya ibu, di sini plasentanya sudah lahir. Dan kemudian di sini saya melakukan pengecekan di mana di sini plasentanya utuh ya ibu. Kemudian saya akan, setelah plasenta ini sudah lahir, maka saya akan
melakukan masase atau pemijatan pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik, yaitu fundusnya teraba keras. Saya akan melakukan masase ya Ibu, permisi ya Ibu. Kemudian saya akan periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap dan masukkan ke dalam kantong plastik yang tersedia. Baik. Jadi tadi sudah saya cek ya Ibu, dan juga saya sudah melakukan masase. Di sini plasentanya dalam bentuk normal, saya akan meletakkan di tempat khusus ya Ibu untuk plasentanya ini. Kemudian saya akan mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum, dan juga saya akan melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Di sini saya akan melakukan penjahitan ya Ibu untuk robekan perineumnya. Kemudian selanjutnya saya juga akan memastikan uterusnya ini berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan pervaginam, di mana di sini baik ya Ibu ya, tidak terjadi pendarahan pervaginam. Kemudian saya akan membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke ibu, ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam ya Ibu. Jadi Ibu bisa silakan bersama bayinya. Kemudian setelah 1 jam saya akan melakukan penimbangan dan pengukuran bayi, kemudian pemberian tetes mata antibiotik profilaksis dan juga vitamin K1 yaitu 1 mg intramuskuler pada paha kiri anterolateral, dan juga setelah 1 jam pemberian vitamin K1 berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Kemudian saya akan melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah pendarahan pervaginam. Baik Ibu, di sini setelah sudah beberapa jam, maka saya akan lanjut untuk melakukan pemeriksaan pada bayinya dan memberikan injeksi profilaksis ya Ibu. Permisi ya Ibu. Di sini saya akan melakukan injeksi antibiotik, memberikan tetes mata antibiotik. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan vitamin K1 intramuskuler pada paha kiri anterolateral. Kemudian selanjutnya saya akan setelah 1 jam diberikan vitamin K1, selanjutnya saya akan melanjutkan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Baik, sudah selesai untuk proses imunisasinya. Kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah pendarahan pervaginam. Saya akan lanjut untuk melakukan pemantauan ya Ibu. Pemantauan apakah terjadi pendarahan pervaginam. Kemudian setelah itu saya akan meminta Ibu untuk melakukan masase uterus ya Ibu ya, dan juga menilai kontraksinya. Di sini kontraksinya dalam batas normal, dan selanjutnya saya akan meminta Ibu untuk melakukan masase uterus dan bisa meminta bantuan keluarga Ibu atau suami Ibu untuk melakukan masase uterus. Kemudian saya akan mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darahnya untuk memastikan tidak ada pendarahan postpartum, dan juga saya akan memeriksa nadi Ibu dalam keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Kemudian selain itu saya akan memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik, di mana di sini bayinya masih bernafas dengan baik ya Ibu. Kemudian selanjutnya saya akan menempatkan peralatan bekas pakai ke dalam larutan klorin untuk dekontaminasi selama 10 menit. Kemudian cuci dan bilas semua peralatan setelah didekontaminasi. Kemudian saya akan membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian membersihkan Ibu dengan menggunakan air DDT, dan juga membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Kemudian membantu Ibu untuk memakai pakaian bersih dan kering. Kemudian saya akan memastikan apakah Ibu sudah terasa nyaman Bu. Kemudian saya juga akan memberitahu pada keluarga Ibu untuk memastikan kenyamanan Ibu. Saya juga akan meminta untuk minum
untuk diberikan minum. Kemudian saya akan melakukan dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5% dan juga membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% dan melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian saya akan melengkapi pantograf. Baik Ibu, untuk proses persalinannya ini sudah selesai. Jadi Ibu sudah bisa dipersilakan untuk istirahat dan meluangkan waktu bersama bayinya. Sejauh ini apakah ada yang ingin dipertanyakan Ibu? Baik, kalau begitu terima kasih Ibu. Semoga Ibu dan bayinya sehat selalu.